Masalah statement yang sering didengar di pengajian, mintalah selalu kepada Allah. Kira-kira batasannya seperti apa? Karena ini ada juga minta tolong pada makhluk misalnya. Maka yang dimaksud di sini adalah selalu mendahulukan Allah dalam segala permintaan. Misal begini, seseorang lagi sakit mau ke dokter, pastikan akan sangat berbeda hasil nanti konsultasi dengan dokter antara orang yang ke dokter tanpa berdoa sama Allah, hanya langsung ke dokter saja, dia langsung berobat, dok saya sakit ini, dikasih obat. Kalau tidak sembuh dia akan kembali ke dokter, dok kenapa saya tidak sembuh, resep apa lagi? Beda dengan orang, itu kan minta tolong sama manusia. Beda dengan orang mendahului minta tolongnya sama manusia dengan minta tolong sama Allah. Misal, ya Allah saya sakit, saya akan ke dokter fulan, mudahkanlah saya sembuh dengan perantara dia misalnya. Maka ini dipastikan beda. Ulama memberikan penjelasan orang yang menghubungkan antara permintaannya dengan makhluk yang didahului dengan permintaan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah SWT akan mudahkan. Beda dengan kalau dia hanya minta kepada makhluk. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan mudahkan makhluk untuk menjawab permintaannya. Dan siapa yang menggantungkan permintaannya hanya kepada makhluk, melupakan Allah, maka Allah akan biarkan dia dengan makhluk-makhluk itu. Artinya bisa dapat bisa enggak, gitu, nasib-nasiban. Jadi untuk memahami statement yang sering disampaikan oleh para ustadz dan dai kita, selalulah minta kepada Allah, memang maksudnya selalu mendahulukan Allah dalam segala permintaan, walaupun nanti akan minta tolong, baik itu hak ilahiyah, minta agar diberikan kehamilan buat istrinya misalnya, minta ditambahkan rezeki, minta diberkahi umur, ini memang tidak mungkin sama makhluk, minta kepada Allah ini hak ilahiyah, atau minta sesuatu dari makhluk, minta tolong apapun, maka dimulai dengan doa, mengatakan ya Allah saya akan minta tolong pada si fulan, mudahkanlah. Ya Allah saya akan berjalan sama si fulan, saya akan menikah dengan si fulan atau fulana, maka berkahilah. Maka Allah SWT akan mudahkan nanti. Pada saat dia melamar Allah mudahkan, pada saat dia ajak bisnis Allah mudahkan, pada saat dia berobat dari sampai itu Allah mudahkan. Jadi begitu memahaminya. Artinya orang yang memahami atau memiliki tauhid yang benar, dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baru dihubungkan dengan makhluk. Kalau tidak dia akan sulit sekali, akan bergantung terus dengan makhluk tersebut, bisa dikasih bisa enggak.